Usul masalah. Usulul masail sab'atun wa thalathatu makhraju thuluthi wa thuluthain wal arba'atu makhraju rubu' wa sittatu makhraju sulus awis sulusu ma'an nisfi awin nisfu ma'an sulus awin nisfu ma'an thuluthain Madaniyatu makhraju kumun awis kumuni ma'an nisfi wa isna asyara makhraju rubu'i ma'as sulusi aw ma'as sulusi aw ma'as thuluthain wal arba'atu wal ishrun makhraju kumun ma'as sulus aw ma'as thuluthain wa zada al mutaakhirun aslaini fi masailil jad wal ikhwa huma thamaniyata asyar fi kulli mas'alatin fiha sudsun wa sulusul baqi wal baqi wa sittatun wa thalathuna fi kulli mas'alatin fiha rub'un wa sudsun wa sulusul baqi wal baqi amma idza lam yakun fil mas'alati sahihatin Coba ya. kana warasatu asobatun asluha adadu ru'usil asabah dan kana fihim bainatun badru kulli zakarin ka'usayaini wa dhalika kama law mata an salasatin bani wa bintin fa asluha sab'atun adadi ru'usin walau mata an ibnin wa salatu banatin asluha khamsatun wa hakadha al-awlu huwa ziyadatun fi siham inda izdihamiha yalzamuha an-naqsu fil ansibah bihasbil hisasi alladhi ya'ulu min al-usul alladhi ya'ulu min usul al-masail bas. Kita sama-sama akan pelajari tentang asal masalah atau asal pembagian atau cara pembagian untuk menemukan berapa awal yang akan dibagikan dalam perhitungan warisan. Jadi begini, usul masalah ini adalah dimana setelah kita ketahui ahli waris yang ada dan dia sudah mendapatkan bagian-bagiannya, maka untuk menyelesaikan kasus tersebut kita harus menemukan jawaban di atas panggung atau permasalahan seperti ini. Jadi kalaupun memang dengan seperti contoh seperti ini, suami di sini berapa bagiannya, Pak? Di sini suami berapa? Hah? 1/4. Di sini suami 1/4. Anak perempuan 2 ada berapa? Jadi berapa dapatnya? 2/3. Yakin? Anak perempuan 2/3. Benar? Benar. Benar apa salah? Salah kata tuh. Berapa San? Asoba. Kenapa gara-gara asoba? Karena ada anak laki-laki. Jangan meleng. Keracunan ini. Keracunan. Sisa. Kita ngobrolin yang sisa nggak dihitung-hitungan, nggak ada asal masalah, nggak pakai ngobrolin asal masalah, nanti terakhir baru diobrolin kalau udah ada asoba begini. Kalau mereka doang yang ada, nanti cara ngitungnya gampang. Yang sekarang kalau ada di sini 1/4, makanya jangan sampai bingung. Kenapa kok di sininya ada 4? Itu ngomongin asal masalah. Untuk memecah asal masalah ini, pembagian asal masalah adalah apabila mayit punya uang atau warisan 400 juta. Oke? Apabila ada seorang mayit memiliki uang 400 juta harta warisannya, maka uang tersebut akan dibagikan oleh
pembagian yang 4 tersebut. Jadi 400 juta dibagi 4. 1/4-nya untuk suami 100 juta. Itu yang dimaksud dengan asal masalah. Jadi asal masalah adalah asal muasal pembagian harta warisan dari jumlah panggung permasalahan. Ngerti nggak maksudnya? Asal muasal pembagian warisan dari jumlah panggung permasalahan. Dari mana arahnya? Oke, tutup kasusnya ya. Asal muasal pembagian harta warisan dari jumlah panggung ini atau dari jumlah permasalahan ini. Dari mana datangnya 4? Gampang saja. Kita tinggal melihat kasus yang ada di sininya. Ya. Hanya dibutuhkan penglihatan kita, kejelian kita di dalam kasus permasalahannya. Apabila di sini ada 1/4, udah dipastikan bahwa itu ada nominal 4. Oke ya. Kalau hanya ada 1/2, berarti nominalnya bukan 4, tapi 2. Paham? Ambil nominal yang ada di sini. Kalau double, nah nanti kita akan sama-sama tahu. Kalau double tabrakan berarti kan ada 1/4 juga, ada 1/3 juga, bingung. Ada 1/4 juga, ada misalkan 1/6 juga, bingung. Mau 6 di atasnya atau mau 4? Bentar dulu, nggak bisa begitu. Yang penting ini kalau ada cuma 1 doang. Karena di sini sisa. Asalnya 4. Tapi kemarin diselesaikan nggak begitu ya kan? Ini nih 1/4, 4 di sini tiba-tiba jadi berapa? Karena ada ini. Nanti bikin asal masalah kedua. Ya. Di sini bikin asal masalah kedua, di sini 2, di sini 4. Jadi jumlah dari kepala yang ada di sini. 2 orang perempuan, 2 anak laki-laki, hitungan jadi 4. Berarti 4 tambah 2, 6. Di sini ketemu. Nanti kita akan sama-sama tahu. Oke? Yang pertama yaitu melihat yang penting yang ada di sininya ada berapa? 1/4. Cuma 1. Ya udah naikin 4 ini ke atas. Terus dilanjut. Usulul masalah atau usulul masail. Asal muasal permasalahan harta warisan akan dibagikan itu sab'atun. Tanya. Ada 7. Ada 7, cuma 7, nggak lari kemana-mana. Al-itani makhrajun nusuf. 2 itu dikeluarkan dari setengah. Udah jelas ya kan? Contoh kasus di sini. Suami di sini. Berapa bagian apa? Kenapa? Oke, 1/2. Paman berapa di? Sisa. Kasusnya sama. Ambil, jangan repot-repot. Yang 2 ini aja naikin. 2. Kenapa kok 2? Iya kan suami dapat setengah, nggak ada siapa-siapa lagi yang dapat bagian pasti kan? Ya udah kasih 1, sisanya ambil lah paman. Ya kan? Udah kan? Gampang ya. Asal masalah itu seperti ini. Jangan disepelekan. Karena nanti akan kita kebingungan di dalamnya nih. Ini di awal, asal masalah seperti itu. Terus dikatakan di sini sama contoh sama seperti yang setelahnya. Dilihat baik-baik. Wasalah 1 makhrajus thuluth wa thulutsain. 3 dikeluarkan dari 1/3, 2/3. Kalau ada 1/3, 2/3 berarti di atasnya 3. Contoh kasus saudara seibu ada 3, ada berapa? Bagian yang berapa, Fis? Saudara seibu 3 orang. Berapa? 1/3. Kenapa? Karena lebih dari 1. Terus Tidak ada yang memahjubkan. Terus siapa yang memahjubkannya? Bapak dan anak keturunan. Nah, 1/3. Anak perempuan 2. Berapa bagiannya Mas Rangga? 2/3. Kenapa? Karena lebih dari 1. Terus Tidak ada yang melakukan. memahjubkan anak, memahjubkan siapa yang memahjubin anak? Udah itu aja. Tidak ada yang mengasobahkan. Paham? Tidak ada yang mengasobahkan. Ini 2/3, ini 1/3. Keluarnya sama-sama 3. Jadi jangan kebingungan. Paham? Kalau cuma 1 kasusnya, nanti akan ketemu kita. Wal arba'atu makhrajur rubu, 4. Kalau ada 1/4. Ya. Jadi kita ingat, kalau udah ada setengah
berarti itu ada jumlah 2. Taruh dulu 2. Kalau ada 1/4, taruh dulu 4. Karena kalau ada bentrokan, itu nanti kita selesaikan. Kan gitu. Jadi di kita diingat dulu. Pokoknya ada setengah, berarti 2. Ada 1/4, berarti 4 di atasnya. Ada 1/3, berarti 3. 2/3, berarti 3. 1/6, berarti 6. Begitu aja udah. Ya. Nah, pahami dulu yang seperti itu. Wal arba'atu makhrajur rubu' wasitatu makhrajus sudus. 4 dari 1/4, 6 dari 1/6, awis sudus ma'an nisfi. Awin nisfi ma'at thulus, awin nisfi ma'at thulusain. Nah, kalau 6 kasusnya nih. Setengah, kan ini ada 7 nih. 1/2. Berarti keluarnya 2. 1/4 keluarnya 4. 1/3 keluarnya 3. Nah, kalau ini tambahan 2/3, 3. bukan ditambah ya. Sama Atau sama dengan 2/3, 1/3 keluarnya 3. Sama. 1/6. keluaran 6 keluar dari 1/6, ya kan? Atau 1/6 plus 1/2 plus, ya enggak? 1/3. Ya. Ini plus ya. Kalau yang ini plus setengah 1/6 atau 1/6 sendirian plus 1/2 atau 1/6 plus. Jadi ini dengan ini, pokoknya mau sendirian atau mau ada tambahan 1/2, tambahan 1/3, tetap aja yang dikeluarkan yang terbesar. Tahu ya? Tetap ya. Karena apa? Dia masuk. 6 bisa dibagi 3. 6 bisa dibagi 2. 6 bisa dibagi 6. Bisa. Udah keluarkan 6. Kalau kasus ada seperti ini. Tahu nggak? Contoh kasusnya kayak gimana contoh kasusnya? Contoh kasusnya kita kasih contohin. Ada 3-3-nya nih. Ya. Contoh kasus ada 3-3-nya. Ada 3-3-nya, contoh kasusnya adalah 6/2/3. apa? 1/3. 2/3 bisa juga. 2/3 ada juga. 2/3. Pokoknya ngambil yang dari sini sama di sini masuk 1/6. Suami, saudara, sibuk. Berapa? 2. Nih. Suami berapa? Setengah. Saudara seibu berapa? 1/3. Nenek berapa? Sama. Ambil aja yang paling gede, naikin ke atas. 6. Nggak usah repot. Ini 3 setengahnya berapa? Ini 2, nggak usah dikali, sama aja begitu juga. Paham ya? Jadi gampang. Usul masalah ini pelajaran yang paling nyantai di pelajaran takmilah. Tapi setelahnya baru mikir lagi. Ya? Iya, habisnya mikir lagi. Ini yang nyantai. Karena udah pada tahu. Enak kalau di Jakarta, di sini nih, aneh ngejelasinnya enak nih usul masalah, nggak repot-repot. Lah waktu dulu aneh ngejelasin kemarin-kemarin di pesantren, ngejelasin ini, ribetnya minta ampun. Enggak, karena kagak tahu perperan. Nah di sini kan pada tahu semua kan, perperan 1/4, ya kan? Pada tahu, jadi nggak repot. Awin nisfu ma'a thulus, awin nisfu ma'a thulusain. 2/3 nih, keluarnya 6. Pokoknya 6, kalau nggak 1/6, 1/6 sama setengah, 1/6 sama 1/3, 1/6 sama 2/3. Karena kalau 1/6 sama 1/4 udah nggak bisa. Ya, 1/6 sama 1/4 udah nggak bisa 6. Bentrok gitu, ya. Bentrok. Berapa keluarnya? Di sini jelasin. Mana tadi? Wa tsamaniyatu makhrajus tumun, awi sumun ma'an nisf. Ya. 8 itu katanya dari makhraj sumun. Yang 8 berapa? 8 dari 1/8 atau plus setengah. Ya. 1/8 setengah. Baru berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya lanjut. Wal isna asyara makhrajur rubu ma'as sudus. 12. Nah, baru 12 keluarnya dari 1/6 plus 1/4. 1/2. Lanjut. Au ma'as thulus. Mana tadi?
Warisan asal, au ma'asulus kan? Au ma'asulus atau seperempat sama sepertiga. Kok setengah? Hah? Dua juga bisa. Sepertiga kan tulus kan? Tulus. Iya. Sepertiga tulus, sepertiga. Au ma'athulusain. Atau 2/3. Jadi ini ke sini. Larinya ke sini. Ya. Seperempatnya ini yang diambil. Ambil seperempat, ini ke sini, ini ke sini. Mengatakan. Ya. Kita pahami dulu, nanti baru kasih tahu caranya. Mana tadi? 24. Apa? Mana tadi? Benar kan? Wal arba ishrun 24. 24 dari sumun sama seperenam. Oke? Benar? Au ma'athulusain atau sama 2/3. Larinya dari mana sih? Au ma'athulusain ulah. Nah. Yang ini aja dulu. Yang ini pusing kan. Jangan pusing. Seperempat di 8, keluar 8 bersama seperempat bisa. Ya, bisa. Paham ya? Yang penting ada jumlah yang terkecil bisa dibagi yang terbesar. Tapi apabila ada jumlah kecil seperempat, ya enggak? Pakainya 8. Bisa nggak? 8 bisa dibagi 4 kan? Nggak bisa dipakai 8. Karena kalau summa ini pakainya yang terkecil. Paham? Tapi ketika bergabung pakai yang terbesar. Paham? Terus kenapa kok jadi ini 12? Caranya. Kenapa kok keluarnya 12? Ini setengahnya, ini setengahnya. Ini enggak. Ini penuh. Setengahnya 6, 3. Makanya di sini 3 sama juga bisa dipakai untuk datangin 12 karena di 3 dikali 4. Jadinya sama dengan 12. Dari situlah hasil. 24 setengahnya ini, setengahnya ini. Setengahnya ke sini. Paham? 4 ke 6 atau 3 ke 8. Paham ya? Jadi 3 kali 8 atau 4 kali 6 sama dengan 24 semuanya. Ini caranya. Bingung nggak? Sedang kita sederhanakan. Usul masalah adalah tempat di mana jumlah-jumlah ini nantinya ya, jumlah-jumlah ini nantinya akan dipakai untuk membagikan harta warisan. Usul masail, asal masalah itu adalah jumlah-jumlah ini yang nantinya harta warisan akan dibagikan. Mau 400 juta, mau 2 miliar, dibaginya tidak akan keluar dari jumlah ini. Ya. Tidak akan keluar dari jumlah ini. Kecuali kalau ada aul atau rod nanti. Paham? Jumlah ini yang akan kita pakai untuk membagikan, karena untuk mempermudah pelajar menyelesaikan permasalahan. Jadi udah antara ini aja. Ini usul masalah. Walaupun ada tambahan di sini dikatakan mana tadi? Wa zadal mutaakhirun. Ada sebagian ulama-ulama mutaakhir menambahkan aslaini, 2 asal masalah lagi katanya, yaitu masalah jadwal ikhwah. Wahuma samanya asyar 28. Di jadwal ikhwah kemarin kita nemu 28 kan? Ayo pan, sama dia baik. Samanya asyar ya 18. Fi kulli mas'alatin fiha sudus wa thuluthul baqi. Ya enggak? Ada permasalahan apaan? Sudusnya, ada sulusul baqi. Wasita tawadzalatun kullu mas'alatin fiha rubu wa sudus. Ada berapa? 36. Apabila ada rubu, sudus, wa sulusul baqi. Ya enggak? Paham?
Jadi disimpelkan lagi sama kita. Kalau ngobrolin masalah usul masalah, setelah kita ketahui ahli warisnya itu siapa, bagiannya itu berapa, ketika ada bentrokan jumlah seperempatnya harta, ya kan, setengahnya harta, seperenamnya harta, emang bagiannya itu misalkan suami setengahnya harta, ya kan, paman sisanya, atau ditambah neneknya seperenam harta, bingung harta mau dibagi kemana. Nah, bagiannya itu nanti mengambil dari asal masalah ini. Pembagiannya itu mengambil dari asal masalahnya. Karena bingung juga kalau udah ada bentrokan 1/2, 2/3, ya kan? Nah 2/3 gimana mau dapetinnya? Ya kan itu. Kalau seumpama ngobrolin apa namanya? Karena udah ada setengah. Ya contoh kasus nih, suami ya. Suami berapa bagiannya kalau nggak ada siapa-siapa? Ini sama saudara dah, saudari. Saudari. 2, adek. Ya, adek. Nabrak. 2. Suami berapa? Kenapa? Gak ada pargunaris. Saudari kandung ada 2, berapa? 2/3. Di sini setengah, ini 2/3. Udah nombok setengahnya. Kalau semua dia ngambil satu-satu nih, Anda ngambil setengahnya, ya udah, ini ngambil, Anda pengen dari 2 aja di sini, ya nggak? Anda ambil 1 sisanya, oh terserah lu dah, bagi-bagi. Nggak bisa begitu, ya, nggak bisa begitu. Lah, ini 2/3 dari mana? Sama-sama dari harta warisan. Makanya biar nggak bentrok, dia ngambil setengahnya dulu terus kabur, dia ngambil 2/3-nya dulu terus kabur. Lah, harta warisan nggak bakalan kebagi kalau begitu. Paham ya? Paham ya? Jadi nanti disempurnakan dulu permasalahan, ada 2/3, ada setengah. Ya udah, ambil kalau begitu berapa? Biar akur. Ya. Paham? Itu disimpelkan. Kenapa kok nemu asal masalah? Karena biar nggak nombok begini, bentrok. Lah kalau semua setengah dibawa kabur, 2/3 dibawa kabur, ya kan? Ada yang nggak kebagian pastinya, nggak sesuai bagiannya pastinya kan itu. Tapi kalau datangnya di 6 pasti kebagian. Nemunya sih Aul juga ya. Cuma nemunya apa asal masalahnya harus dari 6. Penyelesaiannya itu awalnya dari 6. Paham? Nah, sekarang wa amma idza lam yakun fil mas'alati sahibu fardin, kalau nggak ada yang bagi-bagi ini, kalau nggak ada sahibu fardin, orang-orang yang dapat bagian pasti, balkan al waratha asobat, adanya ahli waris itu semuanya dapat asobat, fa asluha ada duruusil asobah, maka lihat aja jumlah palanya. Lihat aja, perhati ini jumlah pala ahli waris, bukan mayit. Gimana mayitnya dilihatin? Palanya. Kirain palanya mayit. Iya teriak salah lagi nih. Ternyata aneh yang salah ngeliat denger. Palanya apa pala mayit? Palanya. Jumlah pala si ahli waris. Contoh kasus. Anak PR. Bukan anak suka nongkrong di PR ya. Goreng sama PR iya. Anak PR ada 8 ya. Anak Ini 4 ya? LK pokoknya anaknya aja dulu, bini aja diem. Iya, pokoknya anaknya aja. Anaknya laki-lakinya 4. Di sini anak perempuan dapat berapa? Hah? Kenapa asobah? Ada anak laki. Oh ada. Di bawah ada gitu. Di bawah ada. Ada. Soalnya di sini ada. Ini sisa udah. Kalau di sini tidak ada perperan, di sini nggak 2/3, nggak ada ini. Ini semua udah jadi sisa, maka udah nggak ada lagi di sini 8 atau di sini 3 atau 6, ada 4, ada nggak usah. Langsung aja ke sini ngitungnya. Ini 8, ini 4 jadi 8 juga kan? 8 tambah 8 16, langsung 16 dah, kelar. Carata bagi. Gitu aja udah. Kalau di sini asobah semua atau yang ada cuma
paman 12 paman. Udah ini aja naikin kasusnya 12. Ya. Udah, jadi jangan kebingungan berapa ya di atasnya. Udah jumlahnya kalau asli asobah. Terus dilanjut. Fa in kana bihi dhukur wa inas. Gaddara kulla dzakarin ka unsayain. Kalau nanti nih ada perempuan dan laki-laki, kan bagiannya pasti. Kalau ini asobah, ya udah semuanya dijadikan asobah, tapi diperlakukan anak laki-laki tersebut atau yang laki-lakinya itu 2 kali lipat perempuan. Perempuan ini 8, laki-lakinya 4. Ya udah, 2 kali lipatnya 4 berapa? 8. Sama udah gitu. Digituin aja caranya. 2 kali lipat bagian perempuan 1, laki-laki. Perempuan 3, laki-laki 6. Tapi itu pun kalau seumpama sama-sama 3 orang. Jangan salah itu hitung. Laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Perempuannya ada 4, ya kan? Anak PR 4, ya kan? Laki 1, ya enggak? Kan anak laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Anak perempuan 4, laki-laki 1. Ya ini jadi 2 kali lipat, nanya ini jadi 8. Kagak begitu ceritanya. Menang banyak itu ya. Ini jadi 2 doang sesuai takarannya dia, dikalikan 2 sama dengan 2. Udah, jangan ngali yang di atas, ngalinya yang dia aja berapa orang. Ngerti ya? Ngerti nggak? Paham, alhamdulillah kalau udah pada paham ya. Ini pelajaran yang paling mudah karena udah dikasih tahu dulu kan ya. Udah pada bisa dah itu mah. Wa dzalika kama law mata antala kadbanin. Ini contohnya nih. Seperti contoh, ini sama udah. Ini anak tambahin lagi. Kalau di sini disebutin kama law mata. Contohnya itu seperti apabila ada seorang mayit yang meninggalkan anak 3 anak laki-laki, wa bintun dan 1 anak perempuan. Fa asluha sab'ah, maka jumlahnya itu jadi 7. Ka ada di rusin seperti jumlah kepalanya dia, hitungan kepalanya tadi. Ya. Walau mata anibnin wa thalatha banat fa asluha khamsah wa hakadha. Terus aja begitu. Perhitungan mudah. Ya. Perhitungannya itu tidak susah kalau untuk usul masalah. Paham tuh? Kalau ada yang diragukan atau yang dipertanyakan, pertanyakan. Karena anak sedikit pengen menyimpulkan. Ada pertanyaan dulu, Sob? Kalau anak laki-lakinya paman itu dia menjadi saudara seibu, itu bagiannya gimana? Dia pamannya itu anak laki-lakinya paman jadi saudara seibunya. Oh, jadi Itu bagiannya paman gimana bentar dulu? anak laki-lakinya paman kan asobah, tapi dia sekaligus saudara seibu. Sekaligus saudara seibu. Jadi dia nikah lagi tuh, Mas. Iya tahu, turun ranjang. Turun apa naik tuh? Jadi gimana itu bagian saudara seibu atau bagian asobah itu dia? Kalau begitu. Tergantung gedenya. Dalam kategori apabila dari 1 orang memiliki 2 bagian, ya, memiliki 2 bagian, melihat bagian yang terkuat bagi dirinya. Bagian yang terkuat apaan? Asobah. Dia ambil asobah. Paham? Yang terkuat kan bagian asobah. Paham gak? Walaupun sebagian ulama menyatakan dia mendapatkan bagian yang sudah ditentukan agar tidak tergelincir. Paham? Jadi hitungan kuatnya itu perbedaan pendapat antar ulama. Jadi kalau semua tidak tergelincir, pemikirannya tidak tergelincir, ulama yang satu menyatakan bagian ini yang pasti aja dah. Ada yang menyatakan harus yang lebih gede, yaitu asobah. Ambilnya asobah. Paham? Asobo kalau kena sama yang lain. Nah itu dia, habis juga. Makanya ambilnya bagian yang pasti. Itu pilihan antara juga. Kalau dia di 1 orang itu memiliki 2 kategori pembagian waris. Bukan nyari yang enak tuh. Nggak bisa. Nggak bisa. Tadi kuatnya yang sekali itu dan Yang ngambil yang dari saudara yang seibu mau utama tadi. dia saudara seibu ngambil. Paham ya?
Kalau semua itu turun ranjang kasusnya. Jadi jangan heran, ntar ada di fikihnya ada. Seneng Tapi nanti nggak sekarang. Ente ngasih permasalahan yang bikin puyeng ya. Anda pengen simpulkan sedikit dulu. Atau di kasusnya ada. Ini kita simpulkan dari sisi warisan. Kita sekarang sudah menginjak tentang bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan harta warisan, ya. Setelah kita ketahui ahli waris ada, maka kita berikan bagian-bagiannya. Setelah kita ketahui bagian warisan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka penyelesaiannya itu tidak diselesaikan satu persatu. Akan tetapi dari seluruh permasalahan tadi dikeluarkan asal masalah. Paham? Jadi ketika seseorang di sini mendapatkan bagian atau seperti ini, ini mendapatkan bagian, ini mendapatkan bagian, penyelesaiannya itu tidak diselesaikan satu persatu, akan tetapi diselesaikan kebersamaan. Dalam penyelesaian kebersamaan seperti ini keluarlah sebuah asal permasalahan. Ketika keluarnya asal permasalahan ini yang nantinya diselesaikan, apabila ada aul, nanti kita akan pelajari, atau ada rod, kita akan pelajari juga. Ketika jumlah di sini selesai, maka itulah yang akan dia bagikan untuk harta warisan. Paham ya? Jadi dari sini penyelesaian yang ada di sini, ini yang akan dibagikan harta warisan. Jadi jangan satu-satu pergi, nggak bisa. Ya, selesaiin dulu, baru bagiin. Beresin dulu di sini, baru bagiin. Jangan ambil karena udah tahu gua suaminya, gua ambil setengah harta, gua nggak peduli ada anak apa segala macam, nggak bisa, nggak peduli ada saudara-saudaranya, nggak bisa. Ente duduk bareng, itu untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi sekali lagi untuk ente semua harus benar-benar dipahami dan bahkan dihafalkan. Tahu, di dalam kepala masing-masing itu ahli waris itu siapa aja sih? Berapa bagiannya sih? Dan nanti cara membagikannya seperti apa? Harus sesuai. Paham ya? Wallahu alam. Gampang ya hari ini ya? Usul masalah doang, gampang.